Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Tetap sehat dan bahagia. Pada video kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 9 tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan hewan. Secara umum, pertumbuhan dan perkembangan pada suatu organisme tumbuh dan berkembang itu memiliki pengertian yang berbeda. Yang pertama, pertumbuhan adalah bisa dikatakan ialah proses bertambahnya ukuran, volume, dan jumlah sel dan bersifat irreversibel. Perkembangan bisa juga dikatakan ialah proses menuju suatu keadaan yang lebih kompleks dan dewasa. Jika digabungkan, pertumbuhan dan perkembangan merupakan hasil interaksi antara faktor dalam dan faktor luar. Jadi, dua faktor yang mempengaruhi perkembangan tumbuhan terdiri dari dua, eksternal luar dan internal dalam. Yang pertama, faktor luar, yaitu faktor yang ada di sekeliling organisme. Contoh faktor lingkungan yaitu nutrien dan air, suhu, oksigen, kelembapan, dan cahaya. Faktor luar yang kedua yaitu suhu yang berpengaruh enzim, karena pada umumnya enzim dan fisiologi organisme dia bekerja secara optimal pada suhu di antara 10 sampai 38 derajat Celcius. Faktor tumbuhan yang ketiga yaitu oksigen. Oksigen sangat diperlukan organisme sebagai pernapasan dan untuk membakar zat makanan agar menghasilkan energi. Sedangkan faktor luar yang keempat, kelembapan, di mana kelembapan mempengaruhi proses pada penguapan air. Apabila kelembapannya rendah, maka penguapan air meningkat sehingga penyerapan air dan garam mineral akan semakin banyak dan memacu untuk bertumbuh. Faktor yang kelima yaitu cahaya. Cahaya sangat membantu dalam proses fotosintesis. Dalam keadaan gelap, adanya auksin merangsang pemanjangan sel sehingga tumbuh lebih cepat. Tetapi tumbuhan akan mengalami etiolosi, yaitu tampak kuning pucat dan kurus. Tumbuhan memerlukan intensitas cahaya sedang, karena jika intensitas cahaya terlalu tinggi, klorofil akan rusak. Sekarang, faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan. Faktor dalam yaitu di dalam tubuh organisme memiliki sifat genetik dan hormon, di mana yang genetik merupakan penurunan sifat dari induk kepada keturunannya, sedangkan hormon pada tumbuhan adalah fitohormon, merupakan zat yang mengendalikan fungsi tubuh pada tumbuhan. Contoh, auksin, giberelin, sitokinin, asam abitsat, etilen, traumalin, dan kalin. Hormon pada manusia disebut somatotrop, di mana hormon somatotrop dapat meningkatkan pembelahan sel, sintesis protein, dan pertumbuhan tulang. Di mana orang yang kelebihan hormon somatotrop, dia akan mengalami pertumbuhan raksasa atau dinamakan gigantisme. Sedangkan hormon yang memiliki kekurangan hormon somatotropin
akan mengalami kekerdilan atau nama lainnya kretinisme. Di sini terdapat contoh pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan berbunga. Yang pertama yaitu perkecambahan. Perkecambahan merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan embrio, di mana lumula menjadi batang dan radikula menjadi akar, sesuai pada gambar ini. Perkecambahan dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, hipogeal, di mana epikotil muncul di atas permukaan tanah, sedangkan hipokotil dan kotiledonya tetap berada di dalam tanah. Contoh, kacang merah dan kacang kapri. Yang kedua yaitu epigel, epikotil dan hipokotil, di mana kotiledonnya muncul di atas permukaan tanah. Contohnya, kacang hijau dan kacang tanah. Setelah perkecambahan, ada dikatakan yang kedua yaitu pertumbuhan primer, di mana ujung batang dan ujung akar yang terdapat sel-sel meristem akan menyebabkan batang dan akar tumbuh memanjang. Pada proses pertumbuhan primer, pertumbuhan batang diukur secara kuantitatif, misalnya dengan alat yang bernama auxonometer. Daerah pada pertumbuhan primer terbagi menjadi 3 daerah sesuai dengan gambar di samping, yaitu daerah pembelahan, daerah perpanjangan sel, dan yang ketiga daerah diferensiasi. Pertumbuhan sekunder ialah pertumbuhan yang terjadi aktivitas kambium, di mana sel kambium membelah ke arah luar membentuk floem dan membelah ke dalam membentuk xilem. Pertambahan jumlah sel floem dan xilem menyebabkan diameter batang bertambah besar. Sedangkan aktivitas kambium yang membentuk xilem dan floem ini merupakan pertumbuhan sekunder. Di sini, hormon yang mempengaruhi pertumbuhan beserta fungsinya, yaitu auksin yang menghasilkan ujung batang mendominasi pertumbuhan batang utama sehingga pertumbuhan cabang relatif sedikit. Yang kedua, ada dinamakan hormon giberelin. Hormon ini berfungsi mengatur pemanjangan batang, yang pada umumnya fungsi giberelin untuk merangsang pertumbuhan menjadi lebih besar. Hormon tumbuhan yang ketiga yaitu sitokinin, di mana hormon tumbuhan ini mempengaruhi pertumbuhan, pengaturan pembelahan sel, dan pemanjangan sel. Hormon tumbuhan yang keempat yaitu asam absisat, di mana fungsinya yaitu merangsang pengguguran daun dan memperpanjang masa dormansi, atau nama lainnya menghambat pertambahan biji. Hormon yang kelima, gas etilen. Gas etilen berperan dalam mempercepat pematangan buah. Dan juga etilen menyebabkan pertumbuhan batang menjadi lebih tebal yang berfungsi untuk menahan pengaruh angin. Hormon tumbuhan yang keenam yaitu asam traumatin, atau nama lainnya hormon luka. Hormon asam traumalin berperan merangsang pembelahan sel-sel di bagian tumbuhan yang luka supaya tertutup. Hormon yang terakhir yaitu kalin, di mana kalin dibedakan menjadi 4. Ada yang dinamakan rijokalin, kaulokalin, pilokalin, dan antokalin. Pada pertumbuhan dan perkembangan mempelajari juga tahap-tahap embrio, di mana pada tahap embrio terjadi morulasi
sini, zigot mengalami serangkaian pembelahan. Membelah dari satu sel sesuai gambar, dibelah menjadi 2 sel, terbelah lagi menjadi 4 sel, 8 sel, dan 16 sel morula. Secara terus-menerus membelah membentuk rongga yang bernama blastosul. Tahap embrio yang kedua, blastulasi, di mana rongga tersebut semakin membesar dan berisi cairan yang bernama blastosul. Tahap embrio yang keempat yaitu oragonogenesis, di mana di sini terjadi pembentukan sebagai organ tumbuh yang berkembang dari lapisan embrionik, di mana lapisan embrionik terdiri dari 3 lapisan, yaitu ektoderm bagian luar, mesoderm, dan endoderm. Pada gambar di samping bisa dilihat dan ditebak gambar pembentukan pada embrio hewan apa? Chicken, ayam, possum, cat, bat, dan yang pasti manusia, ya, atau nama lainnya, nama latinnya Homo sapiens. Kita masuk pada pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, di mana hewan terbagi menjadi hewan invertebrata dan vertebrata. Pada hewan invertebrata mengalami metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh dalam hidupnya. Yang pertama, metamorfosis pada serangga dibedakan menjadi 3 macam. Serangga yang bermetamorfosis sempurna, serangga yang bermetamorfosis tidak sempurna atau nama lainnya hemimetabola, dan serangga yang tidak bermetamorfosis atau nama lainnya ametabola. Misalnya pada kupu-kupu serangga hingga bertelur dan berkembang menjadi imago. Pada gambar bisa dilihat dan ditebak apa pertumbuhan dan perkembangan pada kupu-kupu, dimulai dari telur menjadi larva, menjadi pupa, berkembang lagi menjadi kupu-kupu muda, dan terakhir menjadi kupu-kupu dewasa. Contoh yang kedua yaitu pada gambar apa? Kata. Berarti kata ini termasuk pada metamorfosis yang tidak sempurna. Pada kata tidak mengalami pergantian kulit, di mana pertama-tama zigot yang mula-mula berkembang menjadi berudu, selanjutnya tumbuh kaki di belakang. Pergantian metamorfosis kata disesuaikan dengan perubahan habitat air ke darat, sehingga kata bisa hidup di air dan di darat. Metagenesis pada tumbuhan terbagi menjadi metagenesis pada tumbuhan lumut. Di sini terlihat perkembangan metagenesis dari pergiliran keturunan antara generasi gametofit dan generasi sporopit, di mana generasi sporopit akan menghasilkan spora. Metagenesis pada hewan akan mengalami hewan invertebrata,
yaitu contohnya ubur-ubur, di mana ubur-ubur hidup di laut dan mengalami pergiliran keturunan. Pada fase yang pertama, sesuai pada gambar, fase polip, medusa, dan ia dapat berenang bebas. Inilah sekilas materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan hewan. Untuk materi selanjutnya akan Ibu tampilkan di file video selanjutnya. Terima kasih.